Shalom, selamat pagi dan mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Visi kita tahun 2025 ini adalah walk with Jesus. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan dan secara khusus bulan ini kita akan bicara tentang pikiran-pikiran Kristus. Nah Bapak Ibu, berjalan bersama dengan Yesus, Alkitab itu seringkali mengungkapkannya dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, Henok didapati sebagai pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh juga adalah pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan. Yesus Kristus juga memberikan dan meninggalkan teladan bagaimana hidup bergaul karib dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berinteraksi, kita berkomunikasi. Nah saya percaya kalau seseorang ingin mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kerinduan hati seseorang atau teman kita, keluarga kita, pasangan kita, maka kita dapat mengetahui apa yang ada di dalam hatinya itu melalui pemikiran-pemikirannya yang diungkapkan. Itu terungkap lewat tulisan-tulisan yang dia tulis. Kalau Bapak Ibu membaca sebuah tulisan, Bapak Ibu akan menemukan apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran dan hati seseorang. Nah sama halnya Bapak Ibu, karena visi besar kita adalah menjadi seperti Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Nah tentu Bapak Ibu kita perlu belajar apa yang ada di dalam pikiran Kristus, apa yang menjadi pemikirannya, apa yang menjadi hatinya, dan itu semua dituangkan di dalam firman Tuhan. Kristus dan firman-Nya adalah satu. Kita mengenal Tuhan lewat tulisan-tulisan yang dituangkan oleh Tuhan lewat penulis-penulis Alkitab dengan ilham dari Roh Kudus. Nah saudara akan mengetahui pikiran-pikiran Kristus, harapannya, kerinduan hatinya. Kenapa? Karena saudara berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Lewat pembacaan, perenungan firman Tuhan, saudara berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan. Saudara berdoa, mendengarkan tuntunan Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya. Nah hari ini Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita membaca beberapa ayat di dalam Injil, di dalam kitab Filipi, surat Filipi pasal yang kedua. Saya sudah tampilkan di depan ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam berkomunitas, dalam berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini saya ingin mengajak saudara kita belajar bersama-sama tentang Christ minded, pikiran Kristus, pemikiran Kristus. Karena tadi Paulus berkata dalam hidupmu bersama, dia berkata hendaklah kamu menaruh pikiran Kristus. Dalam terjemahan yang lain adopsi, masukkan pikiran Kristus menjadi pemikiranmu. Ya,
Di dalam suratnya Paulus ya menuliskan kepada jemaat di Roma, orang-orang percaya non-Yahudi ya, bahkan juga yang orang Yahudi yang juga ada di jemaat Roma. Dia berkata begini, setelah kita percaya kepada Yesus, darah Yesus menyucikan hati nurani kita, membersihkan hati nurani kita yang jahat dan melahirbarukan kita oleh Rohnya. Tapi di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, memperbaharui pikiran kita itu adalah bagian yang harus kita kerjakan setiap hari. Ya, pikiran-pikiran, ya, sudut pandang, cara pandang, nilai-nilai yang kita sudah dapat dari dunia ini, Bapak Ibu perlu memperbaharuinya dengan pikiran-pikiran, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada di dalam pikiran Kristus, supaya kita menjadi selaras dengan pemikiran Kristus. Kenapa? Karena tujuan kita memang mau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Makanya Paulus berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Jadi apa yang ada di dalam pikiran Kristus, mari kemudian kita adopsi. Mari kita kemudian menjadikan itu sebagai pemikiran kita. Nilai-nilainya, pemikirannya, prinsipnya harus sama. Kalau Tuhan berpikir bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus, maka kita pun harus menilai dan memikirkan hal yang sama. Bahwa pernikahan saya adalah pernikahan yang kudus. Pernikahan di mana Kristus hadir sebagai saksi untuk memberkati pernikahan itu. Nah, pernikahan itu desain Tuhan. Nah, kalau kita memiliki pikiran Kristus, saya percaya ya, kita tidak akan punya pikiran-pikiran seperti orang-orang yang ada di dalam dunia. Ya, untuk apa? Untuk tidak setia dengan pasangan kita. Alkitab berkata dalam kitab Maleakhi, Tuhan membenci perceraian. Tuhan marah ketika bangsa Israel kemudian mengambil pasangan yang lain lagi. Tuhan marah dengan perselingkuhan. Ya, ada banyak hal. Kita mau bicara tentang apa? Ya, Yesus pernah mengajar dan berkata gini, apa yang ada padamu? Yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi apalah artinya? Bapak Ibu, dalam pikiran kita sedikit itu nggak punya arti apa-apa. Ya, kita itu berpikir kalau sudah punya banyak, baru kita bisa memiliki kehidupan yang berarti. Baru kita bisa banggakan diri kita kalau udah punya banyak. Seringkali kita pikir satu itu seperti 0. Kosong. Nggak ada arti apa-apa. Enggak Bapak Ibu. 1 tidak sama dengan 0. Betul? 1 itu sesuatu. Dan Yesus bilang gini. Berapa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Nah, itu cukup untuk kemudian memberi makan 5.000 orang. Artinya sederhana. Bahwa apa yang ada pada kita itu seperti benih yang di dalamnya ada potensi yang bisa menjadi besar. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kecilkan diri kita. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu, kalau Bapak Ibu memiliki pikiran Kristus, saya percaya gini, Bapak Ibu memiliki potensi menjalani kehidupan seperti Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan yang efektif, penuh kuasa, berkemenangan. Ya, mengalami banyak pertolongan, penyediaan, pemeliharaan ilahi. Wow, kalau kita punya pemikiran Kristus, saya percaya Bapak Ibu tidak gampang khawatir. Murid-murid takut dan cemas. Yesus enggak takut dan enggak cemas. Kenapa? Karena dia tahu Bapa berkenan kepadaku. Bapa menyertai aku. Bapa bersama-sama dengan aku. Roh Tuhan memimpin aku. Roh Tuhan ada padaku. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya pikiran Kristus bahwa Tuhan itu menyertai kita. Apa sih sebenarnya yang membuat kita takut?
Bukankah Daud berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Daud tak pernah takut. Menghadapi musuh berapa banyak pun dia gak pernah takut. Karena dia tahu gini, Tuhan menyertai aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara dan saya kemudian mengadopsi ya melalui firman Tuhan apa yang menjadi pikiran-pikiran Kristus, apa yang menjadi nilai-nilai Kristus, itu kemudian kita menjadikan itu sebagai nilai, prinsip kehidupan saudara, pemikiran saudara. Karena kemanapun pikiran itu bergerak, maka kita ini seringkali mengikutinya. Itu hebatnya pikiran. Kalau misalkan kita berpikir begini, dingin-dingin kayak begini, kalau biasanya kalau malam lagi dingin-dingin, saudara berpikir, ini dingin-dingin kalau kayak gini minum jahe, ini enak ini. Tiba-tiba mikir kayak gitu, kita tuh tiba-tiba punya keinginan bergerak ke arah situ. Ya udahlah aku ke Jailani aja lah minum jahe. Ya, jadi pikiran kita itu akan membawa kita bergerak ke arah sana. Nah kalau pikiranmu benar, tindakanmu benar. Setuju Bapak Ibu? Kalau pikiranmu kotor, tindakanmu mesti kotor. Makanya Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 8. Dia berkata gini, semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang sempurna, semua yang suci. Pikirkanlah itu. Berarti Bapak Ibu Saudara, kita bisa dengan sengaja memikirkan hal-hal yang benar. Betul? Kita bisa memilah-milih loh untuk berpikir. Ya, begitu pikiran kita mau ke arah yang kotor, saudara berkata, tidak. Kita kemudian memilih memikirkan yang benar. Nah, Kristus memiliki pikiran-pikiran yang benar, yang kudus, yang mulia, yang disebut kebajikan. Jangan biarkan pikiranmu berkeliaran kemana-mana. Saudara perlu menguasai pikiranmu. Karena pikiranmu adalah medan pertempuranmu. Kemana pikiranmu pergi, kesitulah kemudian sikapmu, tindakanmu, gerakanmu, hasratmu akan mengikuti pikiran-pikiranmu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Christ minded. Di dalam terjemahan Alkitab versi baru, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang Yesus pikirkan, itu kemudian juga yang menjadi apa yang kita pikirkan. Kalau Yesus berpikir bahwa kasih itu adalah kuasa yang terbesar, maka kita pun akan kemudian berpikir bahwa kasih adalah kuasa yang terbesar di atas muka bumi ini. Nah, mari kita akan belajar dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Kita membaca Paulus berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran seperti yang terdapat juga dalam pikiran Kristus. Kristus kemudian meninggalkan surga. Yesus kemudian mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Dia kemudian taat sampai mati. Lalu kemudian dia ditinggikan, dia menerima kemuliaan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menangkap beberapa prinsip-prinsip pemikiran-pemikiran Kristus untuk kita adopsi, ya, kita jadikan itu juga menguasai pikiran kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang pertama, dari ayat yang kita baca, ya, pikiran Kristus, kasih mengalahkan segala sesuatu. Di dalam pikiran Kristus, kasih itu adalah kuasa yang terbesar. Apa yang menggerakkan kemudian Yesus mau tinggalkan surga yang mulia. Penuh kemuliaan, penuh pemujaan, penuh penyembahan. Segala makhluk di surga memuji, menyembah dia. Dia mendapatkan segala kemuliaan di surga. Tapi kemudian yang menggerakkan dia, kemudian meninggalkan tahta kemuliaan, meninggalkan semua kemegahan dan pemujaan, datang ke dalam dunia. Itu semua Alkitab catat digerakkan oleh kasih. Betul? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Ia kemudian mengaruniakan anaknya. Bapa mengambil sebuah tindakan karena kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat bahwa kasih kemudian mengalahkan semua reputasi. Kebanggaan diri. Ya. Dia kemudian mengosongkan dirinya. No reputation. Tidak ada reputasi, tidak ada hal yang perlu dibanggakan, ya. Ketika kasih menguasai seseorang, kasih kemudian mengalahkan segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus berkata begini, sekalipun aku menguasai segala bahasa, bahkan kalau aku bisa berbahasa malaikat pun, dia berkata, itu gak ada gunanya kalau aku tidak punya kasih. Bahkan ketika aku memberikan semua hartaku, ketika aku memberikan nyawaku dibakar untuk seseorang, kalau aku tidak punya kasih, itu juga tidak ada gunanya. Di 1 Korintus 13 kemudian dia menguraikan tentang kasih, ya, dan dia tahu bahwa Allah adalah kasih. Dia berkata kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Saudara bisa bayangkan, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih kemudian mengalahkan semua keegoan kita. Kasih kemudian mengalahkan semua keinginan yang menarik mengambil sesuatu untuk diri kita. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Dia berkata di dunia ini nanti akan tinggal iman, pengharapan dan kasih yang terbesar. Dan yang terbesar dari iman, pengharapan dan kasih itu adalah kasih. Nah Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia karena apa? Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Bahkan dia datang ke dalam dunia yang jelas-jelas manusia menolak dia. Injil Yohanes pasal yang pertama, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Karena kasih, dia tetap datang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kasih Tuhan menguasai kita, saya percaya itu akan mengalahkan semua amarahmu. Sekalipun orang menyakiti kita, kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih menaklukkan segala sesuatu. Kita tetap dapat berdoa buat dia. Bahkan kita tetap dapat berbuat baik kepada dia. Kita tetap dapat menyapa dia. Sekalipun orang itu membenci kita. Tapi kita tidak bisa membenci mereka. Kenapa? Karena kasih mengalahkan amarah. Kasih mengalahkan dendam. Kasih mengalahkan kebencian. Kasih mengalahkan kepahitan. Kasih menutupi banyak dosa. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Yesus tahu manusia menolak dia. Tapi karena kasihnya yang begitu besar. Mengalahkan segala sesuatu. Dia datang juga kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kasih itu rela berkorban. Selalu memberi yang terbaik. Tapi banyak kali kita ini datang kepada Tuhan. Dan bertanya, apa yang aku dapat dari Tuhan? Aku ke gereja dapat apa? Aku melayani, aku dapat apa? Aku ikut dekom, aku dapat apa? Pernah enggak kita mikir kayak begitu? Ngapain aku banyak lakukan ini, itu. Ya, aku dapat apa? Bapak Ibu coba pikir. Kalau Yesus berpikir seperti itu. Aku datang ke dalam dunia yang menolak aku. Aku mati buat saudara. Aku mati buat kamu. Lalu dia berkata begini. Aku dapat apa dari kamu? Coba. Yesus datang ke dunia. Dianiaya. Lahir di kota yang kecil. Di dalam palungan. Ya. Kemudian dia ditolak. Diludahi. Dipukul, dicambuk, menderita sedemikian rupa, kemudian disalibkan, mati buat saudara. Lalu dia tanya, aku dapat apa dari kamu? Dapat PHP.
pemberi harapan palsu. Kita tuh banyak kali kasih harapan sama Tuhan, kasih janji kosong sama Tuhan. Betul? Kalau Tuhan berpikir seperti itu, betapa dia kecewa. Tapi dia tetap mengasihi kita kan? Yang berkali-kali janji, Tuhan aku mau setia, cuma 2 bulan. Kembali lagi kita kepada kebiasaan yang lama. Tuhan aku janji kalau Tuhan tolong, aku mau rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu. Tuhan tolong. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara. Lalu setelah kita ditolong, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita kemudian kembali lagi. Kita buat janji lagi waktu kita ada masalah. Kita beri lagi, kasih PHP buat Tuhan, pemberi harapan palsu. Bapak Ibu, kita ini loh banyak kali mengecewakan Tuhan. Tapi lihat, kasih mengalahkan semuanya. Dia membenci saudara? Enggak. Dia buang saudara? Enggak. Dia tinggalkan saudara? Enggak. Kita yang tinggalkan dia. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Bapak Ibu, kita ini loh sudah enggak bayar apa-apa sama Tuhan. Dari semua yang dia sudah buat dalam hidup kita. Tapi kita masih suka mengecewakan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, mari kalau Kristus memiliki pikiran, kasih terbesar itu menjadi kuasa yang terbesar yang menggerakkan hidupnya. Tinggalkan surga, ambil rupa seorang hamba tanpa reputasi, tanpa prestasi. Dia datang dan dia ikuti setiap proses jalan hidupnya manusia dari bayi kemudian bertumbuh dan lain sebagainya. Itu dia lakukan karena kasihnya kepada saudara. Saya berharap dalam pikiran kita pun bahwa segala sesuatu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Bukankah Alkitab berkata apa yang kamu pikirkan, yang kamu makan, kamu pikir, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perbuatan dan perkataan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, jadi waktu kita melayani, kita nggak tanya lagi, ya, untuk apa? Aku dapat apa melayani? Waktu kita melayani, karena kita tahu, aku mengasihi Tuhan. Yang menggerakkan aku datang ibadah karena kasihku yang besar kepada Tuhan. Yang menggerakkan aku datang dalam ibadah doa karena kasihku yang besar kepada Tuhan. Yang membuat aku memberi, menolong, berbuat baik kepada banyak orang. Bahkan kepada orang yang menyakiti hatiku pun aku lakukan karena kasih mengalahkan semuanya. Wow, kalau saudara jalani kehidupan dengan pikiran kasih sebagai kuasa yang terbesar yang menggerakkan hidupmu. Saya percaya saudara tidak akan pernah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Perjalanan hidupmu akan menjadi perjalanan yang efektif, berbuah. Kenapa? Karena saudara sedang melepaskan kasih Tuhan kepada banyak orang. Bahkan itu sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang ada di dalam pikiran Kristus adalah setiap orang itu berharga. Amin. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia. Karena manusia itu berharga. Ya, ada satu perumpamaan Yesus ceritakan. Kalau ada seorang punya 100 domba. Lalu yang satu hilang. Dia tinggalkan yang 99 untuk cari yang satu itu. Betul Bapak Ibu pernah baca? Ya, dia tinggalkan yang 99. Dia cari satu itu. Domba yang tersesat, domba yang terhilang. Bahkan banyak hamba Tuhan kemudian berkata begini. Kalau di dalam dunia ini semuanya orangnya baik-baik, semuanya orang benar. Hanya ada satu saja orang berdosa. Dia berkata, Yesus tetap akan datang ke dalam dunia untuk tebus dan untuk menangkan orang itu. Kenapa? Karena setiap orang itu berharga. Yesus bilang begini, apa gunanya
Orang memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Artinya harga satu orang itu nggak bisa juga ditutupi dengan semua yang ada di dalam dunia. Berapa sih harga satu orang? Senilai nyawa Yesus, Bapak Ibu. Amin. Saudara ini berharga. Ya, jadi kalau saudara melihat orang yang saudara jumpai, lihatlah mereka itu berharga, mereka itu dikasihi Tuhan. Kita biasanya berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihi Tuhan. Keberhargaan kita itu karena Yesus mengasihi kita. Betul Bapak Ibu? Bukan karena prestasi kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan pencapaian saudara. Bukan karena saudara orang baik. Karena kebaikan kita. Kalau motifnya kasih, bukan kasih, maka tidak ada gunanya. Paulus bilang ini, aku kasih nyawaku. Kalau tidak ada kasih, itu tidak ada gunanya. Kita berharga. Itu karena Kristus mengasihi saudara. Kita biasanya tadi saya bilang, engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihi Tuhan. Keberhargaan kita gini, karena Tuhan itu mengasihi saya. Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap kita juga memiliki pikiran yang sama. Ya, bahwa semua orang, mau apapun statusnya, latar belakangnya, ya, lihatlah mereka seperti Kristus melihat mereka, seperti Kristus berpikir tentang mereka. Mereka berharga, mereka mulia, dan Tuhan mengasihi mereka. Jadi, waktu kita melihat mereka, kita pun melihat hal yang sama. Semua orang yang kita jumpai, mereka dikasihi Tuhan. Yesus bukan hanya mau saudara dan saya saja yang diselamatkan dan tidak masuk ke neraka, terima hidup yang kekal. Bukan hanya untuk saudara saja. Ya, 2 Korintus 5 ayat 15. Yesus mati buat semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan. Yesus mati buat semua orang. Kenapa dia mau mati buat semua orang? Karena semua orang berharga. Setuju Bapak Ibu? Saudara berharga, makanya Yesus mati buat saudara. Berarti kalau semua orang, termasuk tetangga kita, termasuk mertua kita, menantu kita, kakak, adik, orang tua, teman sekolah, teman sepermainan, semua orang, bahkan tetangga atau musuh kita, Yesus mengasihi mereka karena mereka berharga di mata Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, keberhargaan kita bukan ditentukan oleh penampilan kita. Seringkali gambar diri kita ini memiliki gambar diri yang palsu. Gambar diri yang disematkan oleh iblis dalam pikiran kita. Engkau berharga kalau penampilanmu oke. Keberhargaan kita, gambar diri kita seringkali ditentukan oleh penilaian oleh orang lain. Kalau orang berkata kamu cakep, kamu keren, kita merasa kita keren. Ya, ketika orang berkata ya kamu itu jelek, ya warna kulit enggak menyenangkan, mata sipit, hidung pesek, rambut keriting, kulit gelap, berat badan berlebihan, enggak tinggi. Wah, kita kemudian merasa kita orang yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, gambar diri kita bukan ditentukan oleh penampilan kita. Bukan ditentukan oleh apa kata orang. Jangan mengejar penampilan hanya untuk menunjukkan nih saya berharga. Enggak, keberhargaan kita, gambar diri kita itu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dan Tuhan bilang engkau berharga, engkau mulia, engkau dikasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi
Keberhargaan kita bukan ditentukan oleh penampilan, oleh prestasi, bahkan juga oleh kesalehan kita. Yesaya 64 ayat 6 berkata gini, kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, kita itu kesalehan kita itu hanya upaya-upaya kita ini menjumpai Tuhan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mari kita kemudian menyadari bahwa keberhargaan kita itu karena Kristus mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar dan dengan kasih yang kekal. Ya, Yeremia 31 ayat 3 mengungkapkannya. Mari Bapak Ibu, saya mau tunjukkan satu kisah. Yesus dan orang kusta. Bapak Ibu, kita tahu orang kusta pada masa itu adalah orang yang dianggap najis. Jadi orang kusta itu di dalam budaya Yahudi, kalau mereka kena kusta, mereka itu harus mengenakan pakaian yang tercabik-cabik, compang-camping gitu. Mereka harus menutupi mukanya. Setiap kali mereka jalan, mereka akan berkata najis, 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 supaya orang jangan menyentuh mereka. Sebab kalau orang menyentuh mereka, mereka kemudian ikut najis. Jadi mereka diasingkan di luar. Ya, tidak kumpul bersama-sama dengan keluarga, tidak kumpul dengan masyarakat. Ya, nah ini sebuah penderitaan. Ya, nah kalau orang-orang yang ada seperti ini, Bapak Ibu lihat, ya, dia harus jauh dari keluarga karena kena penyakit kusta. Dia diasingkan jauh dari masyarakat dalam kesendirian. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang dia pikirkan? Kalau saudara menjadi orang yang terkena kusta, saudara diasingkan, tidak kumpul sama masyarakat, tidak kumpul sama keluarga. Saudara ada jauh dari tempat perhimpunan orang banyak. Saudara selalu sendiri, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Hidupku tidak ada artinya, betul? Aku tidak berharga, nggak ada orang yang mau dekat sama aku, nggak ada orang yang mau berteman sama aku. Apalah arti hidupku? Bapak Ibu, bagi Yesus setiap orang berharga. Mari kita lihat kisah ini. Di dalam Matius 8 ayat yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ini adalah peristiwa setelah Yesus khotbah di bukit, ya. Dari Matius 5 sampai Matius 7 itu isinya khotbah Yesus di bukit. Jadi ada ribuan orang mendengarkan Yesus sedang berkhotbah. Yesus duduk di bukit dan orang banyak mengelilingi dia mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Ya, seperti saya sedang mengajar begini, orang banyak di depan saya sedang mendengarkan. Lalu kemudian di ayat yang pertama dari Matius 8, lalu kemudian Yesus turun dari bukit. Dia melewati orang banyak itu. Ya, waktu dia lewati gini, seperti saya turun begini, lalu Bapak Ibu mengikuti saya, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi Yesus turun dari bukit, melewati orang banyak yang sudah mendengarkan dia, mendengarkan pengajarannya. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini jauh di sana, tidak berani dekat dengan ribuan orang yang sedang mendengarkan Yesus, karena memang gak boleh dekat-dekat. Betul Bapak Ibu? Nah, Yesus turun, datang. Saya yakin Tuhan mau menjumpai orang ini. Ingat kisah Yesus dengan perempuan Samaria? Nanti kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 4 ayat 4. Di sana dituliskan gini. Ia harus melewati daerah Samaria. Ia harus melewati. Yesus dengan sengaja mau melewati daerah Samaria. Hanya untuk menjumpai satu perempuan berdosa. Yang merasa dirinya tidak layak.
Kenapa? Karena dia telah mengambil suami orang. Dan dia sedang tinggal dengan seorang laki-laki yang juga bukan suaminya. Dia dianggap pezina. Dia dianggap sebagai sampah masyarakat. Makanya dia siang-siang bolong di mana orang tidak pergi ambil air. Dia pergi ambil air. Tujuannya apa? Supaya tidak ketemu orang banyak. Tidak dihakimi. Tidak kemudian dicerca dengan kata-kata yang menyakitkan. Yesus sengaja lewat ke daerah itu hanya untuk menjumpai wanita ini. Dan kemudian wanita ini berubah ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia kembali ke kampungnya, dia kembali ke desanya dengan sebuah keyakinan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku telah menemukan Mesias. Keberhargaanku bukan karena perbuatanku, bukan kebaikanku. Bahkan aku ini orang yang sangat-sangat hina. Tapi Yesus mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku. Dan dia berubah. Dia memenangkan desanya. Dia memenangkan banyak orang. Dan bawa semua orang kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu lihat. Yesus turun. Lihat ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Bapak Ibu. Semua orang menghindari dia. Yesus mendatangi dia. Yesus menjamahnya. Karena semua orang berharga di mata Tuhan. Seburuk apapun orang yang kita lihat menurut kacamata kita. Dengar itu baik-baik. Dengar Bapak Ibu. Yesus mengasihi mereka. Sebesar kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita punya pikiran yang sama dengan Kristus. Kita lihat orang, kita ingatkan diri kita. Dia dikasihi Tuhan, sebesar Tuhan mengasihi aku. Ini yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Pemikiran Kristus yang berikutnya. Ketaatan itu harga mati. Kita tahu kan? Dia mengosongkan dirinya. Dan dia taat sampai mati. Bapak Ibu, waktu kita menangkap kebenaran, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, saya pernah sharing tentang berpegang teguh kepada kebenaran yang kita sudah dapatkan. Dan kita perlu berjuang untuk terus menghidupi kebenaran yang kita sudah dapatkan. Ya, berjuang seperti contoh hari ini. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang percaya perlu ada dalam komunitas, dalam keluarga Allah. Berkumpul bersama-sama, beribadah. Ya. Dan Bapak Ibu hari ini kita datang, kita berjuang untuk tetap setia ibadah, betul? Kita tetap setia untuk berdoa. Kita tahu berdoa itu penting dan kita berjuang untuk melakukannya. Hari ini Bapak Ibu berjuang bangun lebih pagi. Tinggalkan semua kesibukan. Utamakan ibadah. Karena bagi Bapak Ibu saudara ibadah itu penting. Ibadah mengandung janji. Baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Makanya kita berjuang menghidupi kebenarannya. Nah, ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Itu kita kerjakan bukan cuma 1-2 tahun kan Bapak Ibu. Sampai mati. Saya melayani, bukan sampai tua, sampai mati Bapak Ibu. Saya ikut Tuhan, bukan sampai usia 60 cukup, udah 60 ikut Tuhan, 61 saya mau ikut dunia. Enggak, saya ikut Tuhan, taat dengan komitmen saya sampai mati. Betul? Jadi ketaatan itu bagi Kristus, itu harga mati Bapak Ibu. Dia taat sampai mati, Alkitab berkata bahkan sampai mati di atas kayu salib. Coba lihat ini Bapak Ibu. Ibrani pasal 5 ayat 8 dikatakan gini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bahkan dalam penderitaan pun Yesus tetap taat. Karena baginya taat itu harga mati. Aku harus taat kepada kehendak Bapakku.
Karena kehendak Bapakku itu yang terbaik. Kita belajar taat. Bahkan dalam tantangan yang berat pun Bapak Ibu belajarlah taat. Jangan karena cuma gerimis saja kemudian kita berkata, lain kali sajalah. Bapak Ibu, Anda belum berjuang. Itu belum sampai pada penderitaan. Penulis Ibrani berkata, kita belum sampai mencucurkan darah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di negara Timur Tengah sana? Mereka taruhannya nyawa, Bapak Ibu mau ibadah. Tapi mereka tetap dalam senyap. Mereka berkumpul, mereka beribadah. Mereka tahu ketaatan mereka itu harga mati. Nah, Bapak Ibu coba lihat tadi yang Filipi pasal 28. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, artinya Yesus mau tinggalkan sebuah teladan. Bapak Ibu, kita bisa taat sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Kita bisa taat loh. Yesus tunjukkan, sekalipun itu berat, sekalipun itu kemudian sulit, ya, tapi bisa. Ketaatan bagi Kristus itu harga mati. Coba kita lihat lagi. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, makanan itu kebutuhan yang tidak boleh kita abaikan. Setuju? Kebutuhan utama. Betul? Kebutuhan, kalau Bapak Ibu tidak makan, Bapak Ibu bukan akan lapar. Bapak Ibu terus tidak makan, Bapak Ibu akan selesai dengan kehidupan ini. Betul? Jadi makanan itu kebutuhan. Yesus berkata, melakukan kehendak Bapa itu kebutuhan yang tidak boleh tidak ada dalam hidupku. Itu tidak boleh tidak dipenuhi. Jadi melakukan kehendak Bapa, taat melakukan dan menyelesaikannya. Bagi Kristus itu makanan, itu kebutuhan. Makanya dalam pikiran Kristus, ketaatan itu harga mati. Karena itu kebutuhan, nggak bisa ditawar-tawar. Ibadah, ya, kemudian mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya, saling menasehati, mengampuni, itu harga mati. Amin, Bapak Ibu. Ketaatan itu harga mati. Yesus belajar. Yesus menjadikan itu sebagai sebuah kebutuhan yang harus Dia lakukan. Bapak Ibu, lihatlah dari Filipi pasal 2 tadi kita tahu bahwa ketaatan mendahului kemuliaan. Kemuliaan datang setelah Yesus taat sampai mati. Di ayat selanjutnya dikatakan kemudian Bapa meninggikan Dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Bukankah promosi, peninggian datang ketika misalkan saudara kerja di sebuah perusahaan. Saudara naik jabatan, saudara kemudian dapat promosi. Apakah itu begitu saudara melamar, saudara langsung dapat promosi? Enggak kan? Setelah saudara dengan taat mengerjakan semua tugas-tugas saudara dengan excellent. Ketika saudara mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan. Ketika saudara melakukan sebuah tindakan kinerja yang memberi manfaat, keuntungan, kemajuan bagi perusahaan. Nah, ketaatan-ketaatanmu sesuai dengan komitmen kita di awal, saya mau kerja di sini. Kenapa kamu mau kerja di sini? Saya mau berkontribusi bagi kemajuan, bagi keberhasilan, bagi keuntungan perusahaan. Waktu kita taat dengan komitmen kita, barulah kemudian perusahaan melihat, iya. Kemudian promosi datang, kemudian peninggian datang, jabatan dinaikkan. Nah, Kristus sama. Ketaatan itu harga mati. Karena ketaatan
mendahului kemuliaan, kehormatan. Keangkuhan mendahului kehancuran. Kesombongan mendahului kehancuran. Ketaatan, kehormatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau satu saat kita rindu kita dimuliakan Tuhan, taatlah. Ya, ketaatan kita digerakkan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini kisah tentang Saul. Samuel sudah bilang begini sama Saul, tunggu aku. Ya, aku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan supaya Tuhan kemudian membela Israel waktu mereka berperang. Tapi karena musuh semakin besar, semakin mendesak dia, Saul menjadi takut. Saul kemudian mengambil langkah sendiri. Samuel sudah bilang nih, tunggu aku. Tapi Saul kemudian tidak menunggu. Dia kemudian mengambil langkah untuk membawa korban persembahan, padahal dia tidak boleh lakukan itu. Ketidaktaatannya kemudian kita lihat dia mencoba menahan Samuel, lalu bajunya robek. Samuel bilang begini, akibat ketidaktaatanmu kerajaanmu akan diambil daripadamu. Tahtamu akan diambil daripadamu. Akibat ketidaktaatan Saul, dia kehilangan tahtanya. Akibat ketidaktaatan Israel di padang gurun, mereka kemudian tidak masuk ke tanah perjanjian. Bukankah seringkali kita kehilangan banyak berkat dan dari janji-janji Tuhan karena ketidaktaatan kita? Harga bayar sebuah ketaatan memang cukup besar. Tapi lebih besar lagi harga yang harus kita bayar ketika kita tidak taat. Waktu kita taat memang berat sepertinya. Tapi lebih mahal lagi harga yang Bapak Ibu harus bayar ketika engkau tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau selesai dengan ini. Ketaatan itu sederhana Bapak Ibu. Simple. Ketaatan itu cuma berkata iya kepada kehendak Bapa di surga. Tuhan bilang ampuni, kita berkata iya Tuhan, aku ampuni. Tuhan berkata berdoa, iya Tuhan, kita berdoa. Ketaatan itu simple. Saudara hanya berkata iya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, untuk taat kita butuh komitmen untuk tetap berani berkata iya kepada kehendak Tuhan, tidak kepada dosa. Komitmen membuat hidup kita itu simple, sederhana. Mari saya kasih contoh. Bapak Ibu, kita membuat sebuah komitmen. Saya mau diet. Ya. Kolesterol saya tinggi misalkan gitu. Jadi saya mau diet. Kita buat komitmen nih. Ya. Kita menghindari semua makanan-makanan yang bisa memicu kolesterol naik. Tiba-tiba kita datang ke Dekom Bapak Ibu. Ya, waktu kita datang ke Dekom lalu dibilang gini, ayo silakan makan ini. Ya, ada mendoan. Ya, ada tahu aci gitu. Kok semuanya gorengan-gorengan? Nah, ini ada babi. Ya kan? Saya tanya sama Bapak Ibu Saudara. Waktu kita punya komitmen ditawari gini. Tempe goreng. Kita gampang kan berkata, enggak, terima kasih. Betul? Karena kita punya komitmen. Kita hanya berkata, tidak. Kenapa? Karena ini berbahaya buat saya. Saya harus menghindari semua gorengan. Semua jeroan. Ya. Oh iya, sate kambing. No. Durian? No. Betul Bapak Ibu? Karena kita punya komitmen. Kita lagi diet karbo. Dikasih roti. Enggak, makasih. Saya air putih aja. Kalau kita punya komitmen dengan Tuhan. Saya percaya gampang kok kita berkata. Tidak kepada dosa. Ya kepada kehendak Tuhan. Dan itu membuat hidup Bapak Ibu Saudara lebih simpel.
Apa sih yang membuat kehidupan kita jadi ribet dan ruwet? Karena banyak inginnya. Karena kita nggak punya komitmen. Itu sebabnya ketaatan itu sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Waktu kita punya komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan. Untuk mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita ditawari untuk kemudian melakukan tindakan korupsi. Kita dengan tenang berkata, enggak. Iya kan? Apa susah? Kecuali kita enggak punya komitmen. Ini kesempatan. Kan dia yang nawari saya. Kan dia yang memberi kepada saya. Padahal kita udah tahu loh. Bahwa itu sesuatu yang salah. Nah kalau kita punya komitmen. Kita udah janji sama Tuhan. Tuhan, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku bukan hanya jadi pendengar firman. Aku mau jadi pelaku firman. Kita akan dengan mudah berkata. Tidak kepada dosa. Dan iya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, doa saya. Mari. Dari serangkaian pemikiran-pemikiran Kristus. Kiranya itu juga menjadi pemikiran Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya di dalam hati saudara dan saya telah diberikan kasih Tuhan. Kitab Roma berkata bahwa kasih Tuhan telah diberikan kepada kita oleh rohnya yang berdiam dalam diri kita. Nah, ingat, kasih mengalahkan segala sesuatu. Kasih itu kuasa yang terbesar yang ada di dalam diri kita. Yang memampukan kita kemudian menjalani kehidupan seperti apa yang Yesus kerjakan. Kita juga kemudian belajar dari pikiran Kristus. Melihat semua orang itu penting. Semua orang itu penting. Amin. Semua orang berharga, bernilai karena Yesus mati buat semua orang. Kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Kemudian setiap orang berharga. Ketaatan itu harga mati. Ketaatan itu simple Bapak Ibu. Hanya berkata ya kepada kehendak Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara. Untuk kemudian menjalani kehidupan penuh ketaatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.